Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat wa aska salawatillahi wa taslimatihi ala sayyidis sadat nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihim fi iqamatil hasanat wa tarkis sayyi'at. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna husnat tibai wa arinal batila batila warzuqna husnal jatinabi. Para jamaah sekalian, alhamdulillahirabbil alamin, kita kembali pagi hari ini dipertemukan oleh Allah di rumahnya di Masjid Al-Hikmah. Tujuan kita sama, yaitu mengaturkan rukuk sujud sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita memanfaatkan waktu yang longgar sebagian dari umur kita untuk bertahan. Setelahnya kita isi dengan kajian memperkuat kembali pemahaman yang sudah kita miliki, merefresh agar supaya pengetahuan itu hadir di dalam kesadaran secara lebih kuat, sehingga bisa memandu, menjadi pedoman untuk amaliyah kita. Para jamaah sekalian, masih melanjutkan kajian tentang halal dan haram dengan tema pemahaman ulama tentang makanan haram. Ini nanti kita akan mendapatkan pemahaman yang bervariasi berkenaan dengan ini. Dalam kajian yang lalu sudah kita bahas 4 macam makanan berupa atau berasal dari binatang yang disepakati keharamannya, yakni bangkai, kemudian darah yang mengalir, kemudian daging babi, dan binatang yang disembelih untuk selain Allah. Itu semua ulama sepakat mengenai ini. Sedangkan mengenai selainnya, para ulama berbeda-beda opininya, berbeda-beda pandangannya tentang halal atau haramnya. Ini di sini dipilah menjadi 2, ya. Ada dua item besar, ya. Yang pertama, sahabat Nabi
sepupu Nabi ini ya, Abdullah bin Abbas itu dari ayat-ayat Allah, dari dalil-dalil syariat yang dikajinya itu sampai pada kesimpulan tidak ada makanan berupa binatang yang haram selain 4 macam yang disebutkan di atas. Jadi yang haram itu hanya bangkai, darah yang mengalir, babi, kemudian binatang yang disembelih untuk selain Allah. Jadi itu aja. Selebihnya tidak ada makanan yang diharamkan. Jadi Ibnu Abbas itu menyatakan, Ka'ana ahlul jahiliyah, dulu orang-orang jahiliyah itu ya'kuluna asya'a, dia makan sesuatu. Wa yatrakuna, atau tidak makan, meninggalkan sesuatu. Kenapa dia meninggalkan? Taqudzurun, karena dia menilai itu buruk, ya, itu kotor. Yang mereka nilai baik dimakan, yang dinilai kotor mereka tidak makan. Faba'atsallahu ta'ala, kemudian Allah mengutus nabiyahu, nabinya, wa anzala kitabahu, dan menurunkan kitabnya, wa ahalla halalahu, lalu dengan di dalam kitab itu Allah menghalalkan makanan yang halal, wa harrama haramahu, dan mengharamkan makanan yang haram. Karena itu, fama ahalla fahuwa halalun, apa yang dia nyatakan halal, ya itu halal. Wa ma harrama fahuwa haramun, sedangkan yang dia nyatakan haram, yaitu yang haram. Nah, wa ma sakat anhu, sedangkan yang dia diamkan, yang Allah tidak sebutkan, fahuwa afun, nah itu pemaafan dari Allah. Artinya boleh, yang tidak Allah sebut boleh. Kemudian beliau membaca ayat 145 dari surat Al-An'am. Yang lalu sempat kita kemukakan ketika bicara 4 hal yang disepakati itu. Qul, katakan oleh Muhammad, la ajidu, aku tidak menemukan, fima uhiya ilayya, dalam wahyu yang Allah turunkan kepadaku, muharraman, sesuatu yang diharamkan, ala ta'imin, atas orang yang makan, yat'amuhu, untuk dia makan. Jadi ini urusannya urusan makan. Illa, kecuali ayyakuna maitatan, kalau makan itu berupa bangkai, audaman masfuhan, atau berupa darah yang mengalir, aulama khinzirin, atau berupa daging babi, fa innahu rijsun, karena itu kotor, au fiskan uhilla li ghairillah bihi, atau binatang yang disembelih untuk selain Allah. Jadi pernyataan ini dipegangi oleh sahabat Ibnu Abbas. Tidak ada yang diharamkan atas orang yang mau makan kecuali ini. Nah, atas dasar itu Ibnu Abbas berpendapat, punya pemahaman, selain yang 4 itu tidak ada yang haram.
Nah, di antara 4 madhab yang terkenal itu yang sependapat, yang sejalan pahamnya dengan Ibnu Abbas itu adalah Imam Malik. Imam Malik. Kalau disebut Imam Malik ya Imam Maliknya. Di bawah Malik ada namanya fuqaha Malikiyah. Itu ahli-ahli fikih dari madhab Maliki. Itu ulama-ulama yang berada di madhabnya. Itu bisa beda lagi. Tapi Imam Malik itu berpendapat yang haram hanya 4. Kemudian yang lain itu nanti makruh. Pokoknya yang ada dalilnya tapi bukan yang di Quran itu, dalilnya dari hadis-hadis Nabi, itu hukumnya makruh bukan haram. Nah, ini gerobong satu ini ya. Yang gerbong pertama ini simple aja ya. Simple. Yang haram cuma ini, yang lain yang dilarang Nabi itu tidak haram tapi makruh. Makruh itu tidak disukai ya. Tidak disukai tapi tidak sampai ke tingkat sangat tidak disukai. Kalau sangat tidak disukai itu haram. Itu gerbong pertama. Gerbong kedua, ini nanti yang di situ banyak pandangan-pandangan. Nomor 2, ulama yang lain selain Imam Malik itu memahami ada yang haram selain dari 4 macam makanan di atas. Tidak hanya 4 itu yang haram, ada yang lain. Karena di dalam Al-Quran sendiri itu disebut bahwa Allah itu mengharamkan al-khaba'ith. Al-khaba'ith itu adalah makanan-makanan yang kotor, yang tidak thayyib, yang berbahaya ya. Itu al-khaba'ith ya. Nah, rincian pendapat para ulama itu dapat dikemukakan menurut 3 kelompok binatang. Jadi di dalam kajian fikih itu binatang itu dikelompokkan menjadi 3. Satu namanya binatang air ya. Itu ma'iyun ya. Kemudian yang kedua ada binatang darat, itu namanya barriyun ya. Hayawanun barriyun, itu hewan darat. Lalu yang ketiga ada binatang darat air, yaitu barma'iyun. Jadi dari barun dan ma'un jadi barma'iyun, itu binatang darat air. Orang menyebut amfibi ya, amfibi. Kalau alatnya tentara itu, kalau di samping dia bisa digunakan di darat tapi bisa juga digunakan di laut, itu disebut dengan kendaraan amfibi ya. Baik, sekarang yang binatang air. Binatang air itu meliputi jami'u ma fil ma' minal hayawan. Jadi semua binatang yang hidupnya di air saja. Ini menurut madhab Hanafi, ulama madhab Hanafi itu menyimpulkan bahwa semuanya itu al-khaba'ith kecuali ikan. Dan ikan itu ikan yang tidak mati mengapung. Matinya karena lepas dari air.
bukan mati di air. Mati karena terlempar oleh ombak, iso balik, atau mati karena kandas, karena kandas, ikan-ikan besar, ukuran besar, dia akhirnya datang ke tempat yang dangkal, lalu ketika airnya surut dia tidak bisa balik. Yang begitu itu ya itu halal. Tapi kalau ikan itu ada di air tapi dia mati, itu menurut ulama mazhab Hanafi itu haram. Jadi di sini ada, di kelompok binatang air ini ada dua kutub juga ya. Yang pertama ini mazhab Hanafi ya. Kenapa mazhab Hanafi sampai ke situ? Ya karena dalam sebuah hadis dinyatakan ma'al qaul bahru au jazaru anhu fakuluhu. Apa yang terlempar dari laut, ikan maksudnya, atau dia terlepas dari laut itu, maka silakan kamu makan. Wa ma mata fihi, sedangkan yang mati di air, mati di laut, wa tafiqa, lalu dia ngambang dalam keadaan sudah mati, fala ta'kuluhu, maka jangan kamu makan. Itu sebuah hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah, tapi menurut penilaian para ulama itu hadis dhaif ya, dhaif. Ini binatang air. Nah, kelompok kedua selain mazhab Hanafi, ya tentu saja juga Imam Malik. Ya, Imam Malik itu kan selain yang disebut di Quran itu kan tidak haram. Selain mazhab Hanafi menyatakan bahwa semua binatang air itu halal dimakan tanpa perlu disembelih, apapun bentuknya, mau udang, mau kerang, mau anjing laut, mau ular, mau ikan, apalagi itu. Kalau yang ribut itu ya lobster itu apa itu, udang ya, mau apalah pokoknya yang hidupnya di air itu halal tanpa perlu disembelih. Jadi di kelompok air ini ada dua madhab ya, di kelompok binatang air ya. Yang paling ketat itu madhab Hanafi ya. Kenapa kebanyakan ulama itu berpendapat itu halal? Itu karena di dalam Al-Quran Al-Maidah 96 itu Allah menyatakan uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'al lakum walisayyarah. Dihalalkan atas kalian saydul bahri, berburu
binatang yang hidup di laut, di air. Wa ta'amuhu, dan mengonsumsinya. Jadi sebagian ulama membedakan itu, kalau saydul itu yang ditangkap. Oleh yang ta'amuhu itu yang dilemparkan laut. Artinya yang kita tinggal ambil, tidak pakai jaring, tidak pakai mancing, pokoknya dia tinggal ambil. Ya. Kalau binatang itu kadang-kadang kalau banjir itu kan, ada banjir terus melewati jalan, itu kadang ada ikan yang kemudian nyebrang, ya. Nyebrang, mungkin dia mau mencari tempat lain yang baru, mumpung ada, nyebrang. Kadang-kadang yang diseberangi itu airnya nggak tinggi, hingga dia lama nyebrang itu. Saya dulu pernah kampus Unsuri itu pas banjir, malam pulang, ada ikan besar. Ya naluri orang ya senang dapat ikan besar, walaupun gerimis-gerimis turun. Ternyata ikannya ikan gabus. Ikan gabus yang bisa jadi obat itu besar sekali. Itu 60, saya ukur dari kepala sampai ekor tuh 60 cm. Dua keramik yang 30 itu. Saya taruh di bak sampai berapa bulan itu, karena istri saya itu suruh katanya ndak kolu. Ada mungkin sampai 4 bulan lebih. Akhirnya saya bawa ke tol, ke selatan itu, di tengah-tengah itu ada kali, saya kembalikan biar dia kembali ke habitatnya. Maunya sih digoreng ya, tapi gak situ ya. Itu binatang air. Kemudian yang kedua, binatang darat. Ini barriyun, yakni binatang yang hidupnya di darat. Walaupun boleh jadi kadang-kadang dia cari makan ke air. Kayak itik itu cari makannya kadang ke yang ada airnya. Nah, yang binatang darat ini itu dipecah-pecah menjadi 3. Yang darat ini, pertama, ada binatang yang tidak punya darah. Yang kedua, ada yang punya darah tapi tidak mengalir. Terus yang ketiga, itu binatang yang punya darah mengalir. Ini para ulama bahasnya detail sampai situ, dan di situ kemudian memunculkan beda-beda pendapat. Jadi kita penting fahami ini karena terutama kalau ke kampung lain atau ke negeri lain yang madhabnya beda, ya kita pahami. Ya. Kita pahami kalau dia tidak dengan sangka baik, dia tidak sedang bermaksiat, tapi sedang mengikuti pendapat yang membolehkan. Tapi di kita ya kadang-kadang itu ada penolakan dari kita, ya tidak cocok. Ya. Pertama, yang tidak punya darah, semisal belalang, lalat, kumbang, laba-laba, jadi itu tidak punya darah. Ada sirsor, itu jangkrik, kecoa, ya. Itu tidak punya darah. Itu semua nggak disebut di ayat tadi itu, tapi itu tuh ada. Ya.
Nah, ini para ulama selain Imam Malik ya, itu berpendapat tergolong al-khaba'ith ya, haram dimakan kecuali belalang. Khusus yang tidak punya darah. Di dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah disebut pengecualian uhillat lana maitatani, dihalalkan untuk kita dua jenis bangkai, as-samaku wal jaradu, pertama ikan, yang kedua belalang ya. Hadis yang ini cocok dengan madhab Hanafi yang tadi hanya ikan aja. Tapi ada hadis lain yang kebanyakan ulama yang menyatakan bahwa semua binatang laut itu halal. Itu ketika Nabi ditanya oleh seorang sahabat yang kerjanya di laut, air yang dia bawa terbatas, kemudian dia bilang itu dipersiapkan untuk minum. Kalau untuk wudu, apakah boleh kami berwudu dengan air laut? Lalu Nabi jawab dengan al-hillu at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut itu at-tahuru suci airnya, laut itu suci airnya, al-hillu maitatuhu halal bangkainya. Jadi khusus yang tidak punya darah itu hanya belalang. Jadi kecoa, kutu, jangkrik dan lain-lain itu haram, tergolong al-khabith ya, tergolong yang kotor. Yang kedua, yang tidak punya darah mengalir, ma laisa lahu damun sailun, binatang yang tidak punya darah mengalir. Ada darahnya tapi darahnya tidak mengalir. Tidak seperti kambing, sapi. Kambing, sapi itu kalau luka, apalagi sembelih itu langsung keluar yang namanya darah itu, darahnya mengalir. Kal hayyati, seperti ular dengan segala macam jenisnya. Wasamin abros, atau juga tokek ya, tokek. Kemudian apalagi wajamil hasyarat, segala macam serangga. Kemudian waham min ardi, kemudian binatang-binatang yang jadi hama di muka bumi. Minal fa'ri, seperti halnya tikus ya. Wal quradi, lalu kutu itu yang ada di binatang itu, atau yang ada di kita itu namanya komal ya, kutu yang ada di rambut itu namanya komal. Wal qanafid itu landak. Wad dob itu kadal gurun atau semacam biawak tapi hidupnya di padang pasir. Wal yarbu, ada binatang namanya yarbu, itu modelnya seperti tikus
tapi kakinya itu seperti burung. Nah, pokoknya dia bisa berdiri dengan kaki belakangnya itu. Depannya kakinya pendek, tapi yang belakang itu panjang. Itu yarbu. Kepalanya mirip tikus. Mungkin kita tidak pernah tahu nih, hanya tahunya di gambar. Itu yarbu. Kalau ada itu karena jarang, itu akan dipelihara oleh orang. Jadi kakinya nekuk ke belakang ya, seperti burung itu ya. Tapi dia lebih besar bodinya daripada burung. Jadi banyak macam makhluk Allah itu ya. Ada wabnu irsin, ada musang ya. Itu punya darah tapi darahnya tidak mengalir. Nah, di antara yang begini-begini ini ada yang dipahami oleh semua bahwa itu haram, yaitu yang termasuk disebut oleh Nabi sebagai fawasik, binatang fawasik. Binatang fawasik itu binatang yang dianggap merusak ya. Merusak. Itu disebut bahaya dan merusak. Yang masuk di situ adalah al-hayyatu, ular. Kemudian yang kedua wal fa'roh, tikus. Nah, untuk dua ini semua ulama selain Imam Malik itu sepakat itu haram dimakan. Tapi di tempat kita ada yang makan tikus itu. Di daerah Mataram ke timur itu. Tapi tikusnya tikus sawah. Pernah ditayangkan di televisi. Jadi berburu sampai kemudian beteti, sampai kemudian goreng, sampai kemudian perasaan kita yang tidak biasa itu kan Tapi itu kalau menurut Imam Malik makruh ya. Karena ada dalilnya, tapi bukan yang disebut di Quran itu bagi Imam Malik makruh. Artinya nggak apa-apa, artinya nggak dosa ya. Ketimbang makan yang haram, lebih baik milih yang makruh. Tapi kalau ada yang tidak makruh, tentunya itu lebih baik. Sedangkan selebihnya selain tikus dan ular, ini para ulama beda-beda pendapat. Yang mayoritas ulama selain ulama Hanafiyah itu berpendapat bahwa dob tadi itu binatang biawak, kayak kadal, bukan seperti kadal sih, itu mirip-mirip biawak tapi hidupnya di padang pasir. Itu selain mazhab Hanafi itu berpendapat halal dob itu. Kenapa? Ya, karena dalam satu riwayat dari Ibnu Abbas bahwa Khalid bin Walid itu makan dob itu di depan Kanjeng Rasul. Ini di daerah padang pasir ada dob itu ya. Nabi hanya melihat aja ya, lihat aja. Kemudian kepada beliau disuguhkan. Lalu beliau tertarik untuk ngambil, tapi diberitahu, ya Rasul, ini dob. Ya. Kemudian oleh beliau dikembalikan lagi. Lalu Khalid tanya, aharamun huwa? Ya Rasul, apakah ini haram? Nabi bilang, la, tidak. Ya,
Tidak. Walakinnahu la yakunu bi ardi qaumi. Tapi ini di kampungku enggak ada. Ya. Fa ajidu a'afuhu, lalu saya dak kolu ya ndak suka. Enggak suka. Kan ada di antara kita itu yang punya sifat seperti ini. Ndak suka makan ayam. Pokoknya kalau disuguhi ayam itu, ndak suka. Istri saya itu ndak suka burung merpati. Nah, ketika hamil pertama dulu berita orang suruh makan merpati biar anaknya bagus. Merpati dia tidak suka. Ya. Ada yang nyuruh makan merpati. Ya. Ada orang yang tidak suka pisang. Anak saya itu kalau ada pisang, melihat aja sudah ya. Wallahu a'lam, ini urusan perasaan. Ya, perasaan. Jadi Nabi itu diperiksakan Khalid, dia enggak jadi. Semula dikira daging biasanya, tapi ketika bilang dok, Nabi bilang enggak. Apa ini haram ya Rasul? Enggak. Saya enggak suka aja, karena di kampung saya enggak ada. Itu kata beliau. Kemudian mazhab Maliki, ulama mazhab Maliki itu berpendapat bahwa bekicot itu halal kalau direbus atau dipanggang, bukan karena mati sendiri. Ya. Jadi ulama mazhab Maliki ini tetap mensyaratkan ada penyembelihan, ya, untuk binatang darat ini. Ada penyembelihan, dan penyembelihan itu adalah berupa tindakan yang dilakukan oleh kita yang membuat binatang itu mati. Tidak mati sendiri. Ya. Boleh jadi di bekicot itu ditutuk. Nah, itu maknanya penyembelihan, pukul. Atau ada air panas, lalu sak wadah celupno. Nah, itu sama dengan penyembelihan. Atau ada arang yang sedang ini lalu dibakar, disate. Nah. Tapi bekicot itu katanya itu sumber nutrisi yang baik. Ya, nutrisi yang baik. Quran memang tidak menyebutkannya. Ya. Kemudian ini opini-opini yang berkembang di kalangan para ulama, sehingga bisa berbeda-beda pandangan itu. Tapi kalau sudah menyangkut babi, tidak ada pendapat yang mau bilang boleh dimakan. Bangkai nggak ada. Tentu bangkai binatang halal. Kalau binatang haram nggak bisa, walaupun disembelih tetap haram. Ini disembelih, Ustaz, baca bismillah. Iya, walaupun baca bismillah nggak bisa. Yang haram nggak bisa berubah karena penyembelihan. Tapi yang halal kalau tidak pakai disembelih, nah itu jadi bangkai. Bangkai itu haram. Oke, itu tadi yang tidak punya darah mengalir. Yang semua sepakat itu dop. Kalau masih ada mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i agak banyak ini. Menghalalkan agak banyak. Yang menurut orang Arab itu oke, thayyib. Menurut mazhab Syafi'i oke. Karena ini Quran turunkan di Arab, lalu ukuran baik enggak itu apa yang terjadi di Arab. Maka mazhab Syafi'i membolehkan landak. Yang kalau begini bulunya itu landak, ya. Kemudian yang kedua musang, ya, musang Ibnu Irsin. Kemudian as-sa'lab, pelanduk itu kancil, ya. Ada yarbu itu tadi yang kayak tikus yang kakinya
tinggi belakang. Ya. Kemudian apa lagi? Rubah gurun. Rubah gurun itu namanya al-fanak. Kemudian as-samur, samur itu sejenis musang tapi dia kecil. Itu halal. Halal. Jadi di kelompok yang sama itu pendapat ulama bermacam-macam. Kelompok binatang yang punya darah tapi darahnya tidak mengalir. Yang ketiga, binatang darat yang punya darah mengalir. Ini dibedakan, ada yang jinak, ada yang buas. Khusus yang jinak itu disepakati bahwa yang halal itu adalah al-an'am. Satu, ini terdiri dari unta, sapi, kambing, termasuk kerbau. Ya. Ini halal. Ini yang disyariatkan untuk korban itu dari al-an'am. Kemudian yang kedua, unggas. Ya. Dari yang jinak itu unggas. Tapi yang tidak bercakar kuat, yaitu ayam, seperti merpati, burung unta, itik, angsa, itu halal. Nah, selebihnya beda-beda pendapat. Ya. Mazhab Syafi'i, karena ada hadis dari Jabir, itu berpendapat bahwa himar lokal dan bigol itu halal. Bigol itu bapaknya himar, ibunya kuda, sehingga sifatnya dia kuat seperti kuda tapi lugu kayak himar. Ya. Itu bigol. Ya. Bentuknya ya kayak kuda, kuat, ya. Tapi dia lugu. Apa lugu itu? Gak pakai macam-macam itu himar itu. Kayak bapaknya, tapi kuat seperti ibunya. Itu namanya bigol. Ini menurut mazhab Syafi'i haram, ya. Karena pada zaman di Khaybar, perang Khaybar, Nabi melarang untuk mengkonsumsi kedua-duanya. Tapi menurut mazhab Hanafi, ulama mazhab Hanafi, kuda makruh. Kalau mazhab Syafi'i kuda halal. Mazhab Hanafi makruh. Kenapa makruh? Karena kuda itu fungsinya untuk ditunggangi. Jadi tidak bagus kalau untuk dikonsumsi. Kurang disukai lah kalau konsumsi. Bagaimana kalau ada kawin silang yang buas kawin dengan yang jinak? Anaknya itu kalau mazhab Syafi'i ikut buasnya, yaitu haram. Sedangkan yang lain berpendapat halal. Itu tadi yang jinak. Adapun yang buas, maka semua binatang yang bertaring dan burung yang bercakar kuat, mereka memahami haram dimakan karena ada hadis-hadis yang melarang itu. Kecuali Imam Malik ya. Bagi Imam Malik itu makruh. Ya. Yang lain itu haram. Apa itu misalnya yang buas itu? Binatang buas. Ya, serigala, singa, lalu apa lagi itu? Sinnaur. Sinnaur itu kucing hutan. Ya. Sinnaur. Semua yang bertaring itu haram. Dan semua yang bercakar kuat, burung raja wali, burung elang, burung yang dia menangkap mangsa itu haram. Menurut selain Imam Malik. Yang terakhir itu bermai.
binatang darat air. Berma ini hidupnya di air, di darat ya di air. Seperti ad-difda itu apa, katak. Kemudian sulhafat itu penyu. Saraton kepiting. Wal hayyah ular. Wat timsah buaya. Ya. Wa kalbul ma anjing laut. Nah, itu binatang-binatang darat air. Nah, ini pendapat ulama pecah pendapatnya menjadi 3. Ya. Pecah pendapatnya menjadi 3. Menurut madhab Hanafi dan Syafi'i, itu tergolong khaba'ith. Karena Nabi melarang membunuh katak. Kalau boleh dimakan, tentunya boleh dibunuh. Kok ini tidak boleh membunuh? Ketika ada tabib yang bilang ke beliau, bagaimana kalau katak dimanfaatkan untuk obat? Nabi bilang jangan kamu bunuh katak. Kemudian madhab Maliki, bukan Imam Malik ya, itu berpendapat bahwa katak, serangga, kepiting, kura-kura itu halal dimakan selagi tidak ada dalil yang mengharamkannya. Pokoknya gak ada dalilnya itu halal. Kalau ada dalilnya itu makruh ya. Jadi kalau bilang khaba'ith itu mereka harus ada dalil, bukan berdasarkan perasaan. Khaba'ith itu yang kotor, yang menjijikkan, itu tidak bisa dasarnya perasaan. Itu harus ada dalilnya. Kalau ada dalilnya baru masuk. Tidak ada dalilnya tidak. Sedangkan madhab Hambali ya, madhab Hambali itu dia menyatakan bahwa katak dan buaya haram karena ada dalilnya dalam hadis. Sedangkan yang lainnya halal dimakan tapi harus disembelih. Pakai disembelih. Sembelih bagaimana? Ya pokoknya lakukan sesuatu yang membuat dia mati. Nah, itu bagi mereka seperti itu. Kalau yang sudah dalilnya seperti buaya, katak itu haram. Jadi kalau melihat ini, para jamaah sekalian, Allah siapkan di bumi ini bermacam-macam binatang ya. Tapi yang jelas itu semua sepaham, itu yang disebut di Quran. Kemudian selebihnya ada pandangan yang bervariasi. Kita kalau mau ikut yang madhab Syafi'i, itu kepiting itu termasuk yang haram ya, kalau ikut madhab Syafi'i. Tapi kalau mau ikut yang Imam Malik, madhab Maliki, itu karena tidak ada dalil yang menyebutnya, tidak seperti kata, ya itu halal. Tinggal pilih ya, karena kepiting pinggir jalan itu banyak dijual. Tapi kalau mau enak lepas, mana-mana yang ragu-ragu, gak usah lah, dolek sing jelas. Itu kalau mau cara yang Nabi bilang paling selamat. Ketika kita tidak ragu ini halal atau haram, ada cari yang jelas halalnya aja. Baik, saya kira itu. Ini untuk menguatkan kembali aja bahwa dalam agama kita itu pemahaman itu berbagai macam ya. Sehingga orang jangan gampang mengkafirkan orang ya. Kecuali untuk hal yang sudah sangat tegas ya. Kalau tidak boleh jadi ya. Karena ini kan pemahaman para ulama. Baik, saya kira itu. Habis sana soalnya mati itu jamnya.
Kalau ada pertanyaan bisa setelah ini. Kita tutup dulu. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.